Pemirsa, kemeriahan warga mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad di berbagai daerah. Di Surabaya, Jawa Timur, warga melaksanakan kirap bertabur hujan uang. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, warga melakukan tradisi ketuin atau saling bertukar makanan. Keseruan mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar warga Kampung Nelayan Cumpat, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Warga saling berebut mendapatkan uang yang disebar salah seorang warga dari atas rumahnya. Selain itu, berbagai atraksi dan kreativitas warga ditunjukkan dalam kirap Maulid Nabi Muhammad ini. Di antaranya merias becak dan kuda, membuat replika perahu nelayan, serta mengenakan pakaian Timur Tengah. 2000. Sini kan katanya disimpan. Oh, disimpan apa? Tradisi buat kita berkah. Oh gitu. Ya. Uangnya bisa bawa berkah. Ya, kita kan juga bisa, insya Allah tahun depan bisa. Kemeriahan warga memperingati Maulid Nabi juga terlihat di Kendal, Jawa Tengah. Warga melakukan tradisi ketuin yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Tradisi ketuin atau bertukar makanan ini dilakukan dengan cara warga keliling kampung untuk mendapatkan makanan beraneka macam. Tradisi ketuin ini mengajarkan nilai saling memberi dan menerima apapun, serta sukacita menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, selain itu pemirsa, stasiun Pasar Senen hingga hari ini juga masih dipadati calon penumpang yang berangkat ke luar kota maupun balik dari luar kota. Pihak KAI mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menambah 8 kereta tambahan. Libur panjang akhir pekan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad, sebagian masyarakat memutuskan untuk pulang kampung atau berlibur ke luar kota. Kereta api masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat. Salah satu titik keberangkatan terpadat yakni stasiun Pasar Senen Jakarta yang masih dipadati oleh penumpang. Hari ini diperkirakan 25.000 penumpang berangkat dari sejumlah stasiun di Daop 1 Jakarta. Setengahnya berangkat dari stasiun Senen. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kepadatan penumpang di stasiun kereta Pasar Senen Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski. Syahreza, selamat sore. Apakah masih ada kepadatan penumpang hari ini? Baik Rizka dan juga pemirsa, memang situasinya hingga sore saat ini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau masih begitu padat oleh sejumlah penumpang yang bahkan hari ini ternyata di tengah arus balik masih ada saja beberapa mereka yang masih berangkat ke berbagai destinasi kota pada hari ini. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, ini masih banyak para penumpang yang masih bermobilitas tinggi, artinya mereka masih akan melakukan keberangkatan pada sore hari ini. Namun saya akan mengajak Anda untuk berbincang secara langsung dengan salah satu penumpang yang akan melakukan keberangkatan pada hari ini. Selamat sore Mbak Lili. Sore Pak. Hari ini mau berangkat atau baru saja datang? Oh, saya mau pulang ya, udah mau pulang ke Tegal Pak. Oke, aku mau tanya nih Mbak, kenapa memilih transportasi kereta api untuk pulang? Iya, untuk menghindari kemacetan ya Mas, pertama ya. Yang kedua kan memang di sini juga udah padat ya. Jadi lebih baik saya menggunakan transportasi kereta biar lebih cepat, mengurangi kemacetan juga. Dan pulang ini sama siapa Mbak? Oh, ini sama teman-teman kok. Kita dari PT juga. Kenapa sih Mbak memilih pulang pada hari ini Mbak? Ini kan hari terakhir banget ya Maulid Nabi alias long weekend. Kenapa Mbak? Ya karena kan besok udah mulai aktivitas lagi ya Mas, kerja semua soalnya jadi harus pulang hari ini.
selama ini apakah ada kendala soal pemesanan ataupun tiket ataupun kapasitas kursi dan lain sebagainya gimana? So far enggak sih ya, lancar ya untuk pemesanan tiket apapun itu. Karena kita udah prepare dari jauh-jauh hari ya. Dan mungkin boleh dikasih tahu Mbak, kenapa sih memilih di stasiun Senen? Kan ada banyak sekali pusat-pusat di Jakarta ya stasiunnya. Kenapa di Senen? Karena di sini kan deket juga dengan bandara kan, airport. Jadi kan kalau kita mau kemana pun aksesnya juga deket kan Mas, mau kemana. Jadi kita titik temunya ya di sini, di Pasar Senen. Mbak Lili, terima kasih atas waktunya. Semoga perjalanannya cepat sampai tujuan. Ya, terima kasih ya Mas. Ya. Oke Priska dan juga pemirsa, itulah tadi kendati hari ini masih terjadi arus balik di mana PT KAI Daob 1 Jakarta mengklaim ataupun mengatakan bahwa ada sekitar 37.000 orang yang datang di Jakarta pada hari ini termasuk di stasiun Pasar Senen dan juga di stasiun Gambir begitu. Namun terlepas dari banyaknya hingga 30.000 orang yang melakukan arus balik, hingga saat ini masih ada beberapa orang yang melakukan keberangkatan itu ke beberapa destinasi kota favorit seperti ke Surabaya, Malang, Solo, dan Yogyakarta tentunya. Priska dan juga pemirsa, kami masih menunggu apakah kepadatan ini akan berlangsung bahkan hingga malam hari. Mengingat besok berakhir libur panjang ataupun long weekend Maulid Nabi, namun diprediksi besok masih akan ada kepadatan yang tampak terjadi di stasiun Pasar Senen, di mana ada 32.000 orang yang besok akan datang di Jakarta, termasuk di stasiun Pasar Senen Jakarta pada kali ini. Priska dan juga pemirsa, bisa kami informasikan kembali bahwa kepadatan masih berlangsung. Ini terlihat dari di luar area keberangkatan ataupun di luar area kedatangan, lalu juga banyak masyarakat yang lalu lalang untuk menunggu adanya penjemputan di daerah ataupun di area parkir begitu. Sementara itu Priska. Ya, terima kasih Syareza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari terakhir libur panjang Maulid Nabi Muhammad, kawasan Puncak Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dipadati kendaraan. Kemacetan parah di kawasan Puncak terjadi sejak hari Sabtu. Antrean kendaraan menuju Jakarta memadati kawasan Cisarua hingga Simpang Gadok. Selain memadati jalur utama, pemotor juga memadati jalur alternatif, melewati jalan Pasir Angin hingga Babakan Madang Sentul. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah menuju Jakarta sejak Senin pagi. Pemirsa, terjebak di kemacetan di jalur wisata Puncak Jawa Barat, para pengendara mengisi kegiatan mereka untuk melepas lelah. Dari video dan foto yang dibagikan warganet, terlihat para pengendara motor memilih duduk bahkan tidur di tengah jalan. Sebagian yang membawa kantung tidur memilih beristirahat di tepi jalan. Sebagian lain memilih istirahat sambil duduk. Sebagian pengendara mobil terlihat membuka kap mobil mereka, mesin kendaraan kepanasan usai terjebak kemacetan berjam-jam di kawasan Puncak. Sebagian pengendara lain yang memilih jalur alternatif tidak luput dari kemacetan. Mereka pun memilih menggelar makanan yang mereka bawa dari rumah dan menyantapnya bersama di tengah jalan di permukiman warga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di kawasan Gadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Jen, selamat sore. Silakan dengan laporan Anda. Selamat sore Priska dan juga pemirsa. Untuk kondisi atau situasi saat ini di kawasan menuju ke Puncak Bogor, nampaknya sore ini sudah mulai landai dan hanya ramai lancar dan tidak ada kepadatan atau kemacetan yang berarti. Dan kalau kita melihat pagi tadi, karena kami sudah memantau sejak pagi, memang sempat ada kemacetan yang sangat horor ya, sangat padat sekali. Di sini para pengendara stuck atau terjebak harus mengantri berjam-jam untuk menuju ke arah Bogor karena imbas dari penutupan jalan ke arah Puncak Bogor melalui jalur utama, sehingga
para pengendara yang ingin menuju ke Puncak Bogor melalui jalur utama harus mencari jalur alternatif. Salah satunya di kawasan Ciawi, di kawasan tempat saat ini saya melaporkan. Atau ini kalau bisa dilihat ya, ini saya berada di simpang ada ke arah Sukabumi, kemudian di belakang saya ini ke arah Gadok yang juga ditutup jalannya di sana untuk ke arah Gadok, dari Ciawi ke arah Gadok. Kalau kita lihat dari kawasan Puncak menuju ke arah Jakarta, di sini juga masih ramai lancar, tidak ada kepadatan atau tidak ada kemacetan yang ada di sini. Namun kita akan lihat nanti sore atau nanti malam, karena hari ini merupakan hari terakhir libur panjang dan diprediksi nanti akan ada kepadatan yang mengular karena memang hari ini hari terakhir libur panjang dan banyak sekali masyarakat yang sedang berlibur di kawasan Puncak Bogor ini akan kembali menuju kediaman mereka di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Nanti kami akan lihat. Namun kalau kita mengulik lagi kemacetan yang terjadi pada pagi tadi, ini memang terjadi sejak pukul 6 pagi tadi hingga pukul 11 dan pukul 12 siang masih saja terjadi kemacetan. Ini berarti ada 6 jam lebih kemacetan yang terjadi di kawasan Ciawi karena imbas dari one way yang diberlakukan oleh pihak kepolisian dari arah Puncak ke arah Jakarta di jalur utama. Begitu, sehingga para pengemudi atau pengendara ini harus mencari jalan alternatif, salah satunya di kawasan Ciawi, yakni jalan menuju ke arah Sukabumi. Dan karena Puncak Bogor, kawasan ini memang masih menjadi salah satu kawasan favorit untuk berlibur para pengemudi, para masyarakat yang memang sedang menikmati waktu liburnya di libur panjang kali ini. Dan tadi kami juga sempat menanyai kepada beberapa para pengendara atau pengemudi yang stuck atau terjebak di kawasan Ciawi ini untuk menuju ke arah Bogor. Banyak dari mereka yang sedang atau baru ingin berangkat untuk berlibur di kawasan Puncak. Namun ada juga sebagian dari para pengemudi ini yang melewati jalan kawasan Ciawi untuk ke arah Bogor, namun bukan untuk liburan. Jadi ini kemacetan yang terjadi menyebabkan banyak sekali masyarakat yang terkendala di jalan. Bukan hanya mereka yang ingin liburan saja, namun mereka yang ada keperluan lain selain liburan, mereka juga terkena imbasnya begitu. Dan nanti kami akan lihat, karena ini pihak kepolisian sudah menerapkan rekayasa lalu lintas, yakni sistem one way atau satu arah dari arah Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta. Jadi diharapkan nanti malam, di mana ini hari terakhir libur panjang, karena sudah diterapkan rekayasa lalu lintas sistem one way, maka tidak akan ada kemacetan yang begitu parah seperti hari kemarin dan pagi tadi. Dan kami juga mendapatkan informasi dan laporan dari banyak sekali masyarakat ya yang mengatakan bahwa hari Minggu kemarin atau semalam ini terjadi juga kemacetan yang cukup parah di kawasan Bogor dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor maupun sebaliknya. Jadi ini sangat diantisipasi adanya kemacetan nanti malam, mengingat hari ini adalah hari terakhir libur panjang. Dan nanti kami akan lihat serta bagaimana mungkin antisipasi dari pihak kepolisian, karena memang untuk rekayasa lalu lintas sendiri dari pihak kepolisian menyatakan bahwa akan diterapkan secara situasional. Jadi melihat kondisi di lalu lintas di jalan, baik itu di kawasan Bogor maupun di kawasan ke arah Bogor dan juga sebaliknya. Kalau kami bisa lihat di belakang saya ini situasi masih ramai lancar. Kemudian kami juga belum melihat adanya kemacetan atau kepadatan sehingga para pengemudi harus mengantri untuk melalui jalan di kawasan Ciawi ini, baik menuju ke arah Bogor, kemudian menuju ke arah Gadok sana atau ke arah Sukabumi dan sebaliknya. Nanti kami akan lihat update-nya lalu lintas di kawasan Ciawi. Priska.
Ya, Jen Cahyani melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Terima kasih, Jen. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, diduga kelelahan, seorang pemandu wahana banana boat jatuh pingsan di pinggir pantai. Diduga korban tidak sarapan dan terburu-buru ke pantai karena banyak membawa wisatawan berlibur di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Insiden tersebut sempat membuat panik warga dan juga tim penjaga pantai. Diduga kelelahan saat bertugas mengawal wisatawan berlibur ke Pantai Carita, penjaga wahana banana boat di Pantai Carita, Pandeglang, Banten jatuh pingsan di pinggir pantai. Wah, kok bisa, Pak? Kalau sudah begini kan teman-temannya jadi panik. Usut punya usut, ternyata si bapak belum sarapan dan terlalu bersemangat mumpung Pantai Carita lagi ramai. Ya, wajar sih, pasalnya Pantai Carita sempat sepi beberapa hari terakhir akibat adanya informasi gempa megatrust yang dikabarkan akan melanda wilayah Laut Selatan Sunda. Korban pun sejak pagi hari sudah berada di pantai mengantarkan pengunjung untuk menikmati banana boat di pinggir Pantai Carita. Menurut petugas pantai, korban tiba-tiba saja jatuh pingsan saat berada di pinggir pantai. Untungnya petugas penjaga pantai yang bersiaga di pinggir pantai berhasil menyelamatkan korban. Sejumlah warga langsung memberi pijatan dan juga mengoleskan minyak angin agar tubuh korban kembali segar. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hari terakhir libur panjang Maulid Nabi Muhammad kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dipadati kendaraan. Kawasan Puncak terjadi sejak hari Sabtu. Antrean kendaraan menuju Jakarta memadati kawasan Cisarua hingga Simpang Gadok. Selain memadati jalur utama, pemotor juga memadati jalur alternatif melewati Jalan Pasir Angin hingga Babakan Madang Sentul. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah menuju Jakarta sejak Senin pagi. Pemirsa, momen libur panjang berujung kemacetan horor di jalur Puncak Cianjur, Jawa Barat lagi-lagi terjadi. Para pengendara pun terjebak macet hingga belasan jam. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung via Zoom Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama Ganda Permana. Selamat sore, Bang Rizky. Selamat sore, Mbak. Ya. Rizka. Ya, Bang Rizky, bagaimana kondisi lalu lintas di Puncak sore ini? Saat ini Puncak sudah kembali normal dua arah, di mana bisa diperlukan lagi jalur Puncak yang tadinya kami tutup pukul 6.30 karena kami melaksanakan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta untuk mengakomodir yang tersendat kemarin. Pukul 15.00 sudah dinyatakan bisa dinormalkan, kemudian kami lanjutkan dengan penormalan. Alhamdulillah 16.30 sudah penormalan semua. Saat ini sudah bisa digunakan dua arah, baik dari Jakarta melalui pintu tol Ciawi maupun keluar Ciawi, dan kemudian dari arah Puncak pun sudah bisa digunakan. Baik, apakah sistem satu arah nanti masih akan diberlakukan? Karena hari ini adalah hari terakhir libur begitu, dan besok sudah mulai aktif kembali aktivitas di berbagai tempat. Untuk sistem satu arah masih kita lihat bagaimana arusnya yang akan terjadi nanti malam. Tapi saya berestimasi untuk hari ini sudah tidak ada lagi rekayasa jalan karena kami melihat sudah ketika penormalan sudah tidak ada titik-titik hambat kembali. Kemudian besok juga sudah adanya aktivitas normal di daerah Puncak. Baik, kalau seandainya ada sistem one way begitu, di mana warga atau pengendara bisa dapat informasi, Bang? Karena ini kan kalau seandainya ingin melintas di jalur tersebut, ketimbang kena one way, lebih baik diantisipasi begitu. Kira-kira bisa di mana dapat informasinya? Untuk informasi kami akan share pertama di media sosial kami di TMC Satlantas Polres Bogor.
Kemudian kami juga akan memberitahukan kepada teman-teman media akan dilaksanakannya sistem satu arah ataupun rekayasa lalu lintas lainnya. Baik, terima kasih Bang. Kalau selain sistem one way, upaya apa lagi yang dilakukan untuk mengurai kemacetan dan menghindari macet horor seperti kemarin? Untuk saat ini kami penambahan personil sebanyak 300 personil gabungan, baik dari Polres Bogor, khususnya Satlantas Polres Bogor, kemudian instansi terkait, baik dari Dishub, Pol PP, kemudian unsur-unsur TNI. Baik, macet di puncak ini sering terjadi, terutama saat libur panjang. Weekend pun biasanya macet ini, Bang. Apa penyebab utamanya selain dari banyaknya kendaraan begitu ya? Ya, kalau untuk yang kemarin khususnya, terjadinya penumpukan kendaraan karena banyaknya pelabuhan-pelabuhan yang dilakukan oleh wisatawan pengguna roda 2, di mana sudah kami laksanakan kanalisasi, tetapi mereka memang harus dari arah Jakarta maupun dari arah puncak sendiri yang ingin keluar dari jalur puncak, begitu hebat, akhirnya ketemu di satu titik dan mengakibatkan hambatan dan penumpukan. Ya, baik. Apa ada rencana jangka panjang untuk mengantisipasi kemacetan saat liburan atau weekend mungkin? Bang Rizky, mohon maaf ini audionya sepertinya termute, boleh dibantu? Maaf. Iya, baik. Jadi memang kami sudah koordinasi dengan dinas pemerintahan, kemudian juga kita koordinasi dengan wisata di daerah puncak, apakah memang ada event ataukah ada kemungkinan tamu yang bergrup. Jadi kami bisa mengestimasi bagaimana kendaraan yang akan naik di jalur puncak itu sendiri. Baik, boleh diinformasikan juga informasi yang sebaiknya disampaikan melalui media sosial atau bagaimana, Bang? Ya, untuk setiap kegiatan pelaksanaan rekayasa jalan selalu kami informasikan. Kemudian juga ketika penormalan atau sedang pelaksanaan rekayasa jalan juga kami selalu live agar informasi dapat diterima oleh para wisata yang naik ke puncak. Baik, terima kasih Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntamaganda Permana sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat sore Bang, selamat beraktivitas kembali dan selamat bertugas. Terima kasih Mbak, selamat sore. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh kasus pembunuhan penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kriminolog Untung Sumarwan dan kakak korban Rini. Selamat sore. Selamat sore Kak Rini dan Pak Untung. Apakah bisa mendengar suara kami dari studio? Halo, selamat sore. Kita ke informasi lain sambil menunggu narasumber terhubung dengan kami, pemirsa. Seorang siswa salah satu sekolah elit di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan diduga menjadi korban bullying atau perundungan. Pihak sekolah pun angkat bicara menanggapi kasus yang sempat viral ini. Didampingi kuasa hukumnya, korban dugaan bullying atau perundungan di salah satu sekolah elit di Simpruk mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil pertemuan dengan penyidik, korban mendapatkan penjelasan jika kasus yang telah dilaporkan sejak 31 Januari lalu telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum korban menyebut atas perundungan yang dialami, kliennya harus menjalani perawatan di rumah sakit dan tidak bisa mengikuti proses belajar selama berbulan-bulan. Korban kasus bullying, pelecehan seksual, kekerasan, pengeroyokan yang berakhir di rumah sakit, sehingga proses belajarnya pun ya dari adik kita ini sudah memakan waktu sekian bulan tidak sekolah.
Sementara itu pihak sekolah pun angkat bicara terkait kasus yang sempat viral ini. Melalui kuasa hukumnya, pihak sekolah menerangkan rekaman CCTV yang merekam aksi sekelompok siswa tersebut tidak menunjukkan adanya penganiayaan, melainkan hanya ada 2 orang siswa yang sedang berkelahi di toilet yang melibatkan korban dan ditonton siswa lainnya. Ternyata di sana itu yang terjadi adalah adanya misalnya siswa ini sepakat untuk bertinju. Apa istilahnya itu kelahi. Nanti kita lihat ya. Jadi mereka mengajak berkelahi, mereka meramal, tidak ada pengeroyokan. Jadi 1 lawan 1 berkelahi, setelah itu selesai. Manajemen BINUS bertanggung jawab dan sudah melakukan apapun yang diperlukan. Dalam menangani kasus ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV dan akan melakukan gelar perkara dalam waktu dekat. Kita sudah memanggil 18 orang saksi yang sudah kita periksa. Kemudian semuanya sudah kita mintain keterangan. 18 saksi itu termasuk pihak sekolah atau bagaimana? Betul, jadi dari pihak sekolah, kemudian saksi-saksi yang melihat, mendengar, itu yang jelas. Korban, lapor, itu udah kita periksa semua. Korban berharap 4 terduga pelaku yang dilaporkan segera diproses secara hukum sebagai efek jera agar kasus perundungan tidak lagi terjadi di lingkungan sekolah. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Kita ke kasus pelaku pembunuh gadis penjual gorengan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh kasus pembunuhan ini di Padang Pariaman, Sumatera Barat, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kriminolog Untung Sumarwan dan juga kakak korban Rini. Selamat sore Pak Untung, Ibu Rini. Selamat sore. Iya, selamat sore. Ibu Rini, informasi apa terakhir yang didapat dari pihak kepolisian terkait kasus ini? Informasi terakhir mendapatkan baju pelaku. Mendapatkan baju pelaku. Oke, apakah ada informasi bahwa pelaku sudah ditemukan atau sedang diburu atau bagaimana? Lagi diburu gitu. Baik, Pak Untung. Ya, Pak Untung, ini kalau dalam kasus ini akhirnya polisi menetapkan tersangka, tapi sampai sekarang belum berhasil menangkap begitu. Ada informasi bahwa tadi sore juga sempat diburu tapi melarikan diri. Nah, apa yang perlu diperhatikan aparat hukum dalam kasus ini? Ya, saya kira dalam kasus ini polisi sangat berhati-hati juga ya, karena para penyidik ini tidak menemukan atau ketika polisi itu datang kondisi tempat kejadian perkara katakanlah sudah rusak atau barangkali juga memang pembunuhan ataupun perkosaan yang dilakukan tidak di tempat ketika jenazah tersebut ditemukan, sehingga para anggota kepolisian ini berhati-hati dalam melakukan penetapan pun saya kira juga masih karena belum pasti ya, meskipun sudah ditemukan misalnya barang bukti yang masih diduga milik dari tersangka ini gitu. Jadi tentu saja kasus-kasus mereka tidak ingin kasus-kasus seperti Vina di Cirebon nggak terulang begitu ya. Jadi harus hati-hati. Tapi saya kira dari waktu yang tidak terlalu lama ini saya kira lebih memudahkan polisi untuk melakukan tindak lanjut pemburuan terhadap orang yang diduga menjadi tersangka ini. Baik. Saya kira. Apa yang bisa dilakukan polisi untuk mempersempit ruang gerak pelarian pelaku ini, Pak Untung? Iya, kalau dalam kriminologi itu seringkali dikenal ada aktivitas rutin gitu ya. Aktivitas rutin itu yang memungkinkan pelaku menggambar target korban gitu ya. Jadi barangkali orang-orang yang seringkali berada di lokasi, baik lokasi ditemukan jenazah maupun lokasi tempat penemuan atau yang diduga tempat kejadian, itu bisa dicermati secara lebih rinci barangkali seperti itu. Terus kemudian aktivitas rutin daripada korban. Korban ini kan sebagai pedagang yang keliling, tentu saja tidak terlalu jauh ya lingkup kelilingnya.
apalagi menggunakan hanya jalan kaki. Saya kira masih akan bisa ditelusuri biasanya lewat mana. Gitu. Biasanya pedagang-pedagang seperti ini jarang sekali istilahnya merintis jalur baru gitu ya. Biasanya menggunakan jalur-jalur lama atau jalur rutin yang digunakan. Saya kira itu mempersempit daripada proses penyidikan atau penyelidikan. Selain itu juga tentu dari lingkungan sosial atau lingkungan sosial daripada pelaku maupun korban. Pelaku ini saya kira orang yang diduga pelaku itu yang saya sebutkan tadi aktivitas rutin itu barangkali mereka sering kali nongkrong di situ gitu ya. Jadi setiap jam-jam tertentu korban ini lewat sehingga dia bisa menggambar kira-kira saat inilah barangkali seperti itu melakukan aksi-aksinya terhadap korban itu. Baik. Bu Rini, ini tersangka kabarnya sedang kabur ke hutan. Bagaimana tanggapan Ibu Rini dan keluarga? Tanggapan kami begitulah, belum ada kepastian dari polisi gitu. Bu Rini, ini polisi sudah memberitahu atau merilis foto dari pelaku. Apakah ada dari antara keluarga Ibu Rini yang mengenal dengan tersangka ini? Tidak ada, tidak kenal. Tidak ada, baik. Pak Untung, ini tersangka disebut tinggal di kampung tetangga korban, tapi dari keluarga Ibu Rini mengaku tidak mengenal begitu. Nah, berdasarkan analisis Anda, apakah ini berarti kemungkinan besar pelaku orang yang kenal korban, sekalipun dari keluarga korban tidak mengenal pelaku? Sangat mungkin. Jadi pelaku ini kan kalau saya baca dari keterangan polisi kan sebenarnya sudah beberapa kali melakukan tindak kejahatan residivis begitu ya. Jadi kalau betul bahwa yang bersangkutan ada residivis terus kemudian bertempat tinggal di tetangga sebelah, katakanlah seperti itu, tentu ada orang-orang yang mengenal sehingga lebih memudahkan lagi polisi untuk melakukan misalnya pencarian atau penangkapan gitu ya. Ini saya kira sih tidak terlalu sulit bagi polisi untuk melakukan pengejaran. Kalau betul bahwa yang bersangkutan itu adalah residivis, terus kemudian yang bersangkutan itu tinggal tidak jauh dari rumah korban atau tempat ditemukan korban, gitu, saya kira itu menjadi titik awal untuk mempermudah polisi untuk menemukan. Saya yakin ada orang-orang yang atau teman atau mungkin lingkungan sosial daripada pelaku yang masih ada sehingga dia bisa dimintain keterangan untuk memberikan informasi tentang yang bersangkutan. Apakah dia lari ke kota ataukah lari ke hutan, saya kira tidak terlalu sulit untuk menemukan orang-orang yang seperti ini. Kalau pelaku ini sudah merupakan residivis, kasus yang sama dan beberapa kali melakukan hal yang sama, apa yang melatar belakangi kira-kira pelaku melakukan aktivitas atau kejahatan yang sama lagi, padahal sudah pernah mendapat sanksi hukum begitu, Pak Untung? Ya, sebenarnya banyak faktor pelaku-pelaku kejahatan yang sudah pernah masuk ke dalam penjara itu seringkali justru tidak menjadi sembuh gitu, justru mempunyai keberanian, kenekatan, dan mereka merasakan kalaupun dia keluar di masyarakat seringkali juga masyarakat sudah tidak mau menerima, bahkan semakin sulit sehingga dia akan melakukan aksi-aksi berikutnya. Dan di dalam penjara ya kita mengenal bahwa penjara kita ini hampir semuanya over capacity sehingga di dalam bukan semakin baik, seringkali justru semakin mahir, semakin berani, semakin meningkat levelnya gitu, sehingga ada pendapat atau anggapan ketika orang masuk ke dalam penjara itu justru masuk ke perguruan tinggi kejahatan gitu. Ini asumsi ya. Jadi saya kira itu, sehingga ketika dia keluar bukan menjadi baik, bukan insaf, tetapi ketika dia melakukan atau mempunyai keinginan untuk melakukan tindak kejahatan atau mempunyai peluang untuk melakukan kejahatan, apapun bisa dilakukan, termasuk barangkali mencuri atau sampai kalau betul korban ini diperkosa barangkali juga melakukan perkosaan, saya kira itu. Baik, saya ke Ibu Rini dulu. Mungkin Ibu Rini, sebenarnya bagaimana keseharian dari korban ini? Karena tadi Pak Untung sempat menyebutkan untuk mendapatkan pelaku bisa jadi keseharian korban yang dicari atau diselidiki begitu.
Halo, Ibu Rini, masih bersama kami kah? Ya, Bu ulang Rini? lagi, Kak. Ya, Bu Rini, boleh diceritakan tentang keseharian adik dari Bu Rini, korban ini, dalam kasus ini, supaya mungkin polisi bisa mendapat gambaran gitu. Pelaku ini bisa dicari di mana? Kalau pelaku dia tahu jalan apa namanya itu, Bang? Ini tahu jalan apa tuh kan, Bang? Jalan Medan. Ini tahu Medan gitu. Ada acara sama Pak. Halo, Bu Rini. Iya. Iya, Bu Rini, ini kalau seandainya polisi mengejar pelaku, itu tadi Pak Untung dari kriminolog bilang bahwa bisa didapat pelakunya kalau juga polisi menyelidiki keseharian atau aktivitas korban sehari-hari. Nah, boleh diceritakan aktivitas korban adik ibu itu bagaimana? Sekolah mungkin atau berjualan itu waktunya kapan dan ke mana saja? Nia sehari-hari dia adalah jualan keliling gitu. Oh iya, selain jualan ada aktivitas lain, Bu Rini? Tidak ada. Jadi hanya sore sampai malam itu berjualan saja, siang sampai waktunya berjualan dari jam berapa? Dari 4 sore sampai jam 7. Oke, dari jam 4 sore sampai jam 7 itu berjualan gorengan. Nah, selain berjualan gorengan, misalnya dari pagi sampai jam 4 sore atau jam 7 malam sampai malam, itu aktivitasnya apa lagi? Tidur di rumah aja gitu. Oh. Sama. Baik. Baik, Pak Untung ya. Ini korban dimakamkan 500 meter dari rumah, jaraknya cukup dekat. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan pelaku kira-kira kalau dilihat dari perspektif kriminolog? Sebenarnya kalau maksudnya mungkin ditemukan barangkali ya, kalau ditemukan tidak jauh ya memang di saat itulah sebenarnya pelaku ini menemukan clue artinya di saat itulah mungkin pelaku itu bisa melakukan eksekusi target gitu ya. Jadi kalau dari pernyataan Bu Rini tadi kan sebenarnya dari pukul 4 sampai pukul 7 itu kan hanya 3 jam ya. Artinya 3 jam itu mungkin bisa menjadi, saya kira bisa menjadi titik awal 4 sampai 7 itu rutinitas. Jadi kalau di luar jam 7 itu berarti sudah di luar kebiasaan, sehingga biasanya pasti kalau orang-orang di desa sudah dicari kemana kok nggak ada, kecuali ada tontonan dan lain-lain. Dan lingkupnya kan jelas bahwa selama 3 jam itu pasti hanya lingkungan kampung, sekali lagi kecuali ada tempat tontonan lain dan korban ini berjualan di tempat lain gitu. Tapi kalau tidak, saya kira memang di sekitar itu saja, dan belum tentu kalau jauh dari rumah korban barangkali memungkinkan pelaku untuk melakukan eksekusi, tapi di dekat korban atau 500 meter dari rumah korban itulah yang barangkali memungkinkan, atau dari perhitungan yang bersangkutan itu bisa dilakukan. Jadi pelaku pasti memperhitungkan bagaimana dia sukses dalam tanda petik dia melakukan tujuannya untuk melakukan kejahatan itu, saya kira. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, Ibu Rini, ini tadi kami sempat bertanya kepada Pak Untung tentang lokasi ditemukannya korban adik Ibu Rini. Apakah waktu 2 hari hilang sempat dicari di area ditemukannya? Sudah dicari di sana tapi tidak ditemukan, kemudian baru ditemukan oleh polisi begitu ya?
Ya, betul. Ya, Ibu Rini, terakhir mungkin apa harapan dari korban jika pelaku ditemukan? Kami mau dia dihukum seberat-beratnya atau hukuman mati gitu. Baik, hukuman terberat ya karena sudah menghilangkan nyawa dari adik Ibu Rini. Baik, terima kasih kriminolog Untung Sumarwan dan keluarga dari Nia Kurniasari, Ibu Rini sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore hari ini. Salam sehat. Terima kasih. Pemirsa Partai Politik pengusung Ridwan Kamil Suswono menggelar rapat perdana menyusun struktur tim pemenangan Pilgub Jakarta 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Dewan Pembina Tim Ses RK Suswono, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengatakan rapat ini menyampaikan beberapa hal kepada anggota DPRD Jakarta dan juga anggota Koalisi Indonesia Maju Plus. Dasko menegaskan ketua tim pemenangan pasangan tersebut akan dipimpin Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Reza Patria. Dasko menyebut dalam rapat ini membahas pembagian tugas untuk pemenangan RK Suswono di Pilgub Jakarta. Struktur pemenangan sudah siap dan bakal diumumkan pada Rabu lusa. Struktur dari kemarin sudah siap dan ini akan kemudian disampaikan kepada kawan-kawan di dalam termasuk pembagian tugas dengan target kita menang di Pilkada DKI. Diumumkan hari ini diumumkan ya ke publik setelah komunikasi dengan nanti apa namanya lusa nanti paslon akan mengumumkan tim pemenangan lengkap demikian. Saya nggak hafal tadi totalnya ada berapa tapi masih dinamis ini nanti ada penambahan ada pengurangan. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil optimis akan menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Hal tersebut dikatakan RK usai bersilaturahmi bersama partai politik pengusungnya di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. RK juga menargetkan kemenangan dengan hasil yang besar dalam satu putaran pesta demokrasi di Jakarta. Menurutnya hal ini untuk menjaga harkat dan martabat dari koalisi besar yang mendukungnya atau dikenal dengan istilah Kim Plus. Ridwan Kamil menyebut partai politik pengusung dan pendukungnya akan turun langsung hingga akar rumput membantu kemenangannya di Jakarta. Selain itu, RK juga menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat mengharapkan pasangan Ridho bisa sukses di Pilgub Jakarta. Dari Pak Dasko yang kebetulan di tim Ses Ridho akan jadi Ketua Dewan Pembina ya. Sehingga arahan-arahan taktisnya tadi sudah disampaikan bagaimana pemenangan target harus menang satu putaran, sedang dihitung wilayah-wilayahnya di mana yang akan lebih banyak aktivitas, kemudian intinya semua partai anggota-anggota DPRD-nya harus bergerak ya. Jadi pasangan Ridho setengah dari kekuatannya ada dari anggota legislatif yang kemarin terpilih di Februari 2024 untuk turun kembali ke konstituennya untuk mengkampanyekan visi misi dan kekuatan dari pasangan Ridho, kira-kira begitu. Yang kedua mendapat salam dari Pak Prabowo kepada pasangan Ridho melalui Pak Dasko untuk menunjukkan bahwa Bapak Presiden terpilih sangat berharap kita bisa memenangkan dengan cara-cara yang baik, dengan politik yang konstruktif, santun, riang gembira, sehingga kualitas dari pemilu di Jakarta bisa menjadi contoh. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku sudah berkirim pesan dengan dua mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Anies Baswedan dan sedang menunggu waktu untuk bertemu. Saya menyampaikan pesan kepada seluruh mantan gubernur, kami ingin silaturahmi, itu pesannya sama. Ke Pak Ahok begitu, saya dengar Pak Ahok juga merespon. Walaupun beliau kesana nggak ada masalah, kan tujuannya bukan minta didukung, tujuan pertamanya silaturahmi. Kami orang baru, ilmunya sedikit di wilayah ini. Secara syariat kan
kita jangan so tahu ya, supaya tidak so tahu saya datangi Pak Foke dengan ilmunya, Pak Sutioso dengan nasihatnya, nanti Pak Ahok termasuk Pak Anies. Sudah menjawab sebagai pertemanan tapi tidak spesifik tentang penjadwalan bertemunya, mungkin masih sibuk. Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano Lis Hartono alias Cak Lontong mengungkap banyak publik figur ingin bergabung ke dalam tim ses Pramono Rano. Mereka siap terlibat langsung membantu pemenangan pasangan Pramono Rano di pemilihan Gubernur Jakarta. Hal ini disampaikan Cak Lontong usai rapat perdana tim ses Pramono Anung Rano Karno di rumah pemenangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Cak Lontong, sejumlah publik figur menyatakan kesediaannya untuk mendukung pasangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta. Bahkan, beberapa di antaranya meminta agar bisa bergabung menjadi tim sukses Pramono Rano. Menurut Cak Lontong, dukungan dari publik figur selaras dengan gaya kampanye Pramono Rano yang menawarkan politik riang gembira kepada warga Jakarta. Visi dan misi sudah ada pembahasan karena sudah kita juga pasangan yang lebih awal ya merumuskan visi misi dan menyampaikan visi misi itu. Jadi kalau tadi kaitannya dengan apakah public figure dan sebagainya, justru banyak sekali teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi untuk ingin bergabung di tim ini untuk membantu memenangkan Mas Pram dan Bang Tul untuk membahagiakan warga Jakarta. Jadi banyak sekali tentunya itu akan jadi pertimbangan kita. Tapi yang pertama adalah bahwa itu mewujudkan bahwa support dari teman-teman itu sangat luar biasa. Itu yang modal yang kita butuhkan juga. Pemirsa, mari kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat sore, Brigadir Cici. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda berada saat ini? Ya, terima kasih Friska dan selamat sore pemirsa menemani hari libur Anda. Kali ini kita akan melihat secara langsung bagaimana mobilitas arus kendaraan di sekitaran kawasan Kota Kasablanka yang terbilang sore hari ini terlihat cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya, di mana untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Tebet yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kuningan maupun juga yang akan menggunakan jalur flyover menuju ke arah Tanah Abang hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan-kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Sedangkan untuk kendaraan sendiri dari arah Tanah Abang yang menggunakan jalur flyover maupun jalur arteri menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Manggarai juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana percepatan kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal dan perlu kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda serta antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada kawasan mal di sekitaran kawasan Kota Kasablanka sendiri, tetapi juga beberapa apartemen yang berada pada kawasan ini sendiri. Dan juga kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah mengikuti aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan kembali kami ingatkan bagi para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan bersama, khususnya bagi para pengendara sepeda motor, baik pengemudi maupun penumpang dihimbau untuk selalu menggunakan helm demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas baik di Kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Friska yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Brigadir Cici atas laporan Anda dari kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
Libur panjang Maulid Nabi Muhammad digunakan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, warga memenuhi anjungan-anjungan yang ada di sana. Sementara di Pantai Ancol, warga memadati pantai untuk bermain air. Di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, libur panjang Maulid Nabi Muhammad digunakan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Pengunjung yang membawa anak-anaknya juga disuguhi dengan edukasi budaya Indonesia yang ada di anjungan-anjungan puluhan provinsi di Indonesia. Kenaikan pengunjung diperkirakan mencapai 10% dari hari biasa. Salah satu tempat yang ramai dikunjungi adalah Taman Burung. Di sini pengunjung bisa belajar dan menyaksikan berbagai burung langka. Akses pun dipermudah dengan menggunakan shuttle gratis. Disediakan oleh pengelola Taman Mini, pengunjung bisa menyusuri sudut-sudut Taman Mini. Ya, jadi memang kelihatannya renovasi belum selesai ya, masih di beberapa tempat saya lihat sih masih renovasi ya. Sebenarnya tadi kesini mau ke Taman Dinosaurus tapi masih direnovasi. Cuma yang lainnya sih jauh-jauh bagus ya. Jadi bersih, terus kemudian mobil juga kan nggak bisa masuk ya, jadi udara juga cukup baik. Akhirnya tadi baru kesini doang sih, sambil tadi naik mobil tram, ngelihat anjungan-anjungan gitu, tapi belum masuk ke dalamnya. Berarti tadi kan naik shuttle gratis? Iya, tanggapannya nih? Tadi pas lagi jam 8 tuh udah mulai agak padat, tapi karena tramnya banyak ya tersedia. Selain itu, kawasan wisata Pantai Ancol juga dipadati warga. Pantai Lagon, ratusan warga bermain pasir ataupun bermain air, menaiki wahana air, atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan dari Pantai Lagon Ancol ini. Biaya masuk yang terjangkau, kawasan yang luas dan bersih, serta banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan wisata Pantai Lagon Ancol digemari oleh para pengunjung, terutama masa libur panjang. Di Jakarta, Indra Satyabudi, Zulkarnain, iNews melaporkan. Kita pantau suasana libur panjang akhir pekan di Pantai Ancol. Kita terhubung dengan rekan Salam Rahmat di sana. Salam, selamat sore. Bagaimana suasana liburan di Pantai Ancol sore ini? Apakah ada peningkatan pengunjung? Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini dari Pantai Lagon Ancol, di mana saat ini antusias dari para pengunjung ini cukup tinggi sekali. Bahkan kalau dari tadi kami memantau, ini para pengunjung tidak henti-hentinya datang untuk menikmati semua keseruan yang ada di Pantai Lagon Ancol ini. Karena kawasan Ancol ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur panjang akhir pekannya bersama dengan keluarga atau juga dengan kerabat terdekatnya. Nah, saya akan mencoba mengajak Anda, Priska, dan juga pemirsa untuk berbincang bersama dengan salah satu pengunjung di sini yang memang sedang asik sekali untuk bermain bersama dengan anak-anaknya di sini. Halo, selamat sore. Ibu bisa kita wawancara sebentar nggak, Bu? Nih, lagi asik banget kayaknya, Bu, sama anak-anaknya, Bu, ya. Maaf kita ganggu sebentar ya, Bu, ya. Ibu ini dengan Ibu siapa, Bu? Dan datang ke sini ini sama siapa aja, Ibu? Endah, sama keluarga semua. Dari mana, Bu, datangnya, Bu? Dari Paku Haji, Tangerang. Dari Tangerang, jauh-jauh, Bu. Nah, ini antusiasmenya kalau dari Ibu sendiri melihat ini seperti apa, Bu, di Pantai Ancol ini, Bu? Ramai sekali, mungkin karena libur panjang kali ya. Jadi yang pada libur kerja, libur sekolah, semuanya mungkin pada liburan panjang di sini. Ini tujuannya ke sini dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka untuk menikmati libur panjang akhir pekan sama keluarga atau seperti apa, Bu, datang ke Ancol ini, Bu? Karena libur panjang aja, yang sekolah, yang suami pada kerja, tuh kan adik-adik juga pada kerja, jadi pada libur panjang 3 hari gitu kan. Terus emang milihnya emang ke sini juga agak lumayan jauh juga kan gitu. Dari Tangerang ke Jakarta nggak lumayan jauh, jadi milihnya ke sini aja ke Ancol. Terus emang lebih kayaknya di Ancol tuh pantainya lebih bersih, lebih putih, terus anak-anak milihnya juga pada ke sini. Emang lebih seneng ke Ancol ya, Bu, berarti ya? Alasannya kenapa nih, Bu, lebih milih Pantai Ancol dibanding ke tempat wisata-wisata lainnya? Kan ada banyak ya, Bu, ya. Ini kenapa nih lebih milihnya ke Ancol gitu? Oh, kata anak-anak sih katanya di sini pantainya bersih, terus airnya juga lebih bersih, nggak keruh. Terus emang ramai, mungkin tempatnya di sini juga banyak pilihan, banyak
mainan juga gitu buat anak-anak. Jadi anak-anak pada senangnya ke sini. Ini emang udah sering ke Pantai Ancol apa gimana, Bu? Ya agak sering juga sih, lumayan. Oke, siap. Terima kasih Bu Enda informasinya. Itu dia Priska dan juga pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu pengunjung yang memang ini sengaja untuk datang jauh-jauh dari Tangerang menuju ke Ancol begitu untuk menikmati memang menghabiskan waktu libur panjang akhir pekannya bersama dengan keluarganya begitu. Dan memang ini dari informasi yang kami dapatkan bahwa hingga pukul 4 sore tadi ini sudah ada sebanyak kurang lebih 39.000 pengunjung yang datang ke kawasan Ancol untuk menikmati libur panjang akhir pekannya. Mungkin Priska dan juga pemirsa ini tertarik untuk datang ke Ancol dan menghabiskan waktu libur panjang akhir pekannya, terutama juga ini memang sudah untuk masuk begitu ya setelah menjalani libur panjang akhir pekan. Ini bisa sekali untuk menikmati malam keseruan yang ada di kawasan Pantai Ancol ini. Priska. Terima kasih, salam rahmat atas laporannya. Selamat bertugas kembali, mungkin sambil liburan tipis-tipis ya. Salam. Selamat sore, salam. Goa Jalmo di lereng Gunung Arjuno, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi primadona wisatawan. Selain ada air terjun mini yang unik, pengunjung juga dimanjakan dengan udara sejuk dan juga kolam renang di tengah hamparan sawah yang menghijau. Anda atau pengunjung pun dijamin akan betah berlama-lama di sini. Wisata Gua Jalmo di Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan menawarkan sejuta pesona. Sejak dalam perjalanan menuju tempat wisata ini, pengunjung telah disuguhi dengan pemandangan alam yang rindang dan hijau. Meski di tengah cuaca kemarau panjang saat ini. Setibanya di Goa Jalmo, pengunjung mendapati patung Semar, tokoh pewayangan yang diyakini sakral bagi masyarakat, serta menikmati keindahan air terjun mini. Beberapa spot bisa dikunjungi wisatawan, mulai dari kafe, camping ground, hingga kolam renang di tengah persawahan yang menjadi daya tarik tersendiri. Keberadaan 2 kolam renang dewasa dan anak-anak yang dikelilingi hamparan sawah lereng Gunung Arjuno yang menghijau cocok untuk menghilangkan penat. Pemandangannya juga bagus, terus airnya juga bersih. Ini baru pertama kali lihat kolam di tengah sawah apa gimana, Mbak? Ya, baru kali ini. Baru kali ini. Datang sama siapa aja ke sini, Mbak? Sendiri, tapi ada teman juga di sini. Ini bagus, cuma mungkin kurang terawat aja mungkin. Ini kan masih baru itu, kayaknya kurang terawat. Tapi bagus suasananya gimana suasana? Bagus, suasananya juga bagus lah. Nggak nyangka sih. Tapi di sini kan daerah sini juga banyak wisata-wisata alam yang alami ini dibuat wisata. Pok Darwis Desa Cendono, Suliswanto mengatakan air pemandian di kolam renang ini mengalir deras dari sumber abadi dan diyakini warga bisa menyembuhkan penyakit dan membuat awet muda. Pengunjung pun dapat berlama-lama sepuasnya menikmati anugerah alam ini. Dari Pasuruan, Jaka Samudra melaporkan.